Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Aslia, NIM D1B1200099. Saya mahasiswa Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya akan membahas tentang definisi obat, tujuan penggunaan obat, sumber obat-obatan, dan golongan obat. Secara umum, farmakologi dibagi dua kata, yaitu formation dan logos. Formation adalah obat, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, farmakologi itu adalah ilmu obat. Obat adalah setiap zat kimia, alami maupun sintetik, selain makanan efek pada organisme hidup, baik efek psikologis, fisiologis, maupun biokimiawi. Yang dimaksud alami di sini adalah obat dari bahan alam seperti ekstrak dari tumbuhan yang dikenal sebagai obat herbal. Sedangkan obat sintetik adalah obat yang dihasilkan dari rangkaian kimia yang dilakukan di pabrik obat, contohnya paracetamol. Paracetamol ini tidak lagi mereaksikan dua senyawa kimia atau lebih sehingga menghasilkan paracetamol. Paracetamol ini akan sangat mudah menghasilkan dan dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Selain diproduksi secara alami atau sintetik, tetapi dapat diproduksi secara semi-sintetis dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan senyawa-senyawa kimia dan kemudian dilakukan pemurnian dan pemisahan bahan-bahan lainnya, maka obat bisa dihasilkan. Contoh yang paling sederhana yaitu insulin. Insulin dibuat untuk memanfaatkan sistem organisme dengan menggunakan teknik DNA, sehingga insulin yang dihasilkan sekarang ini bukan lagi insulin yang berasal dari hewan seperti babi dan sapi. Kemudian, obat-obat akan menimbulkan efek-efek psikologis, fisiologis, dan biokimia. 2. Penggunaan obat. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pasien dalam penggunaan obat yaitu 1. Penyakit kronis seperti diabetes, mellitus, hipertensi, asam urat, dan kolesterol. 2. Adanya polifarmasi dengan jumlah obat lebih dari 5 yang menyebabkan adanya efek samping dan interaksi obat. 3. Lupa minum obat dan tidak tahu kegunaan obatnya. Penggunaan obat yang tidak tepat yaitu mengobati sendiri tanpa tahu pasti sakitnya, berbagi obat sisa, penggunaan obat keras tanpa pengawasan dokter, dan tidak patut minum obat. Bagaimana caranya supaya tepat? Adanya suatu gerakan Gema Cermat, yaitu gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, adalah upaya bersama pemerintah dan masyarakat melalui rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan kepedulian masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan benar. Penggunaan yang tepat yaitu 1. Tahu isi obatnya, contohnya yaitu tidak hanya tahu mereknya tetapi juga isinya. 2. Tahu indikasi, contohnya amlodipin untuk hipertensi, untuk asam urat, dan lain-lain. 3. Tahu dosis dan cara pakai, contohnya tiap 8 jam, tiap 12 jam, tiap 24 jam, 1 jam sesudah makan, bersama makan atau 1/2 jam sebelum makan. 4. Tahu efek samping obat, contohnya menyebabkan kaki bengkak, gula darah, dan meningkatkan kolesterol. 5. Tahu kontraindikasi, contohnya tidak boleh untuk gangguan hati, gangguan ginjal, ibu hamil, ibu menyusui, dan lain-lain. 3. Asal atau sumber-sumber obat. Dari manakah obat itu berasal? Obat itu berasal dari tumbuhan hewan.
mineral, mikroorganisme, sintetis kimiawi, produk bioteknologi. Yang paling banyak itu dari tumbuhan, khususnya untuk obat tradisional dan herbal. Masih banyak obat yang berasal dari tumbuhan, contohnya adalah digoxin. Digoxin itu untuk terapi gagal jantung yang berasal dari hewan. Jadi di setiap pabrik farmasi ingin membuat obat tersebut harus mengorbankan hewan. Contohnya adalah insulin yang dibuat dari pankreas babi, bisa juga diproduksi dari pankreas sapi. Tapi sekarang tidak lagi, karena insulin itu telah diproduksi dalam bioteknologi dengan memanfaatkan mikroorganisme dan melakukan teknik permurnian dan pemisahan. Banyak juga obat-obat yang berasal dari mineral, contohnya karbon aktif untuk mengobatkan diare yang berasal dari arang. Obat juga bisa berasal dari mikroorganisme, contohnya virus atau bakteri dan jamur. Vaksin corona yang telah dikembangkan saat ini berasal dari virus. Contoh obat yang berasal dari mikroorganisme umumnya yaitu antibiotik. Keempat, golongan obat. Berdasarkan tingkat keamanan dan cara memperolehnya, obat dibedakan dengan logo berwarna tertentu pada kemasan, yaitu 1. Obat bebas, 2. Obat bebas terbatas, 3. Obat keras, 4. Narkotika. Obat bebas yaitu obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter dan pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna merah. 2. Obat bebas terbatas yaitu obat yang termasuk obat keras namun tempat tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dari dokter. Selain itu, disertai pula tanda peringat pada kemasannya. 3. Obat keras. Obat keras tidak dapat dibeli dengan bebas di apotek, melainkan harus menggunakan resep dokter. Umumnya yang termasuk golongan obat ini adalah 1. Obat genetik, 2. Antibiotik seperti penicillin dan tetrasilin, 4. Narkotika. Obat narkotika ini ditandai dengan lambang palang medali merah. Narkotika dapat menyebabkan beberapa pengaruh bagi orang yang mengkonsumsi seperti mampu bagi orang seperti rasa sakit dan nyeri, menurunkan atau merubah tingkat kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan efek ketergantungan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang